Setelah pertarungan hidup dan mati melawan Rosago, seorang Beyonder Sequence 5, Klein tidak membuang waktu. Sambil bersandar di kursinya, ia langsung melakukan Dream Divination ke dalam sisa-sisa spiritualitas Rosago untuk mendapatkan apa yang paling ia incar, formula ramuan jalur Seer. Di dalam Dream Divination, Klein melihat kilas balik Rosago di masa lalu. Rosago sedang mendengarkan suara misterius yang memberikannya wejangan penting sebelum naik tingkat. Suara itu memperingatkan, jangan terlalu bergantung pada divinasi. Divinasi hanyalah petunjuk, bukan proses pasti. Mengandalkan divinasi sepenuhnya tanpa kehati-hatian dan pengendalian diri hanya akan berujung pada kematian. Mendengar ini, Klein menyadari satu hal penting. Orang-orang yang mengajari Rosago sepertinya tidak mengetahui tentang metode berperan atau acting method dan hanya menganggapnya sebagai rasa hormat terhadap takdir. Dari mimpi itu, Klein akhirnya mendapatkan formula yang ia butuhkan. Sequence 7, Magician. Klein teringat musuhnya di masa lalu, badut berjas yang bisa menembakkan peluru udara, melakukan lompatan api, dan menggunakan kertas sebagai senjata. Kekuatan ini akan sangat meningkatkan kemampuan tempur Klein. Faceless. Suara misterius itu kembali memperingatkan Rosago. Kamu bisa menyamar menjadi siapa saja, tapi pada akhirnya kamu adalah dirimu sendiri. Klein kini paham, kekuatan inilah yang digunakan Rosago untuk menyamar menjadi inspektur vaksin dan detektif Zrill. Kekuatan penyamaran sempurna ini sangat berguna bagi Klein. Sequence 5, Marionetis. Di tahap ini, ramuan tidak lagi cukup, diperlukan sebuah ritual khusus. Peminumnya harus meminum ramuan di lautan, tepat saat seekor putri duyung sedang bernyanyi. Namun, sebelum Klein bisa melihat formula Sequence 5 secara utuh, kepalanya berdenyut hebat. Spiritualitasnya terkuras habis karena efek penggunaan jimat Language of Foulness di pertarungan sebelumnya. Mimpi itu pun hancur dan Klein terlempar kembali ke dunia nyata. Kembali ke dunia nyata yang penuh darah dan serpihan otak Rosago, Klein melihat Miss Bodyguard akhirnya terbangun. Tubuh Miss Bodyguard itu tampak memudar dan sedikit transparan akibat serangan mental sebelumnya. Sadar bahwa Miss Bodyguard bisa curiga dengan apa yang baru saja terjadi, Klein segera memainkan peran dan berbohong dengan sempurna. Ia mengatakan ia panik dan menggunakan sebuah jimat yang terbuat dari telinga hitam seharga 400 pound. Ia menjelaskan bahwa jimat itu mengundangnya mendengar suara eksistensi luar biasa yang nyaris membuatnya gila. Mendengar kebohongan yang sangat masuk akal itu, Miss Bodyguard mempercayainya. Ia paham bahwa telinga hitam itu adalah peninggalan Beyonder dari jalur listener, dan efek gilanya berasal dari True Creator. Miss Bodyguard menatap Klein dan dengan dingin berkata, "Kamu sebaiknya mencari psikiater." Ia mengira Klein kini telah menjadi calon orang gila. Setelah situasi aman, mereka berdua loading jasad Rosago. Klein menemukan uang belasan pound, minyak esensial, dan sebuah kertas aneh berwarna oranye yang memancarkan aura hangat. Miss Bodyguard menjelaskan bahwa itu adalah barang mistis milik jalur notari dari Domain Sun. Tiba-tiba, sisa-sisa daging dan otak Rosago bercahaya dan menyatu, membentuk sebuah mata hitam pekat tanpa pupil. Itu adalah karakteristik Beyonder Sequence 5 milik Rosago. Klein bertanya apa fungsinya, namun Miss Bodyguard menyebut benda itu tidak berharga. Alasannya jelas, karakteristik itu telah terkontaminasi oleh aura dewa jahat True Creator saat pertarungan. Jika ada yang menggunakannya untuk membuat ramuan, itu sama saja dengan meminum racun dan bunuh diri. Klein kemudian menawarkan pembagian harta. Miss Bodyguard memilih untuk mengambil kertas notari. Sementara itu, Klein dengan tenang mengambil mata hitam yang terkontaminasi tersebut dan menyimpannya di dalam kotak rokok besi. Dalam hatinya, Klein berencana mencari cara mistis di masa depan untuk membersihkan kontaminasi dewa jahat dari karakteristik berharga tersebut. Kini, tugas terakhir mereka adalah membersihkan tempat kejadian perkara sebelum agen MI9 tiba. Segera setelah jari Klein menyentuh mata hitam pekat, yang merupakan karakteristik Beyonder peninggalan Rosago, sebuah rasa sakit yang luar biasa langsung menusuk kepalanya. Bersamaan dengan rasa sakit itu, sebuah penglihatan aneh dan mengerikan muncul.
Klein melihat benang-benang hitam ilusioner dalam jumlah tak terhingga menyebar dari tubuhnya sendiri dan dari tubuh Miss Bodyguard. Benang-benang itu menjulur keluar, menembus kehampaan menuju jarak yang tak terbatas. Pemandangan ini sangat menjijikan dan bisa memicu fobia bagi penderita tripofobia. Tidak kuat menahan sensasi korupsi mental tersebut, Klein segera memasukkan mata hitam itu ke dalam kotak rokok besi. Begitu wadah tertutup, penglihatan mengerikan itu lenyap dan segalanya kembali normal. Disinilah Klein menyadari kebenaran yang menakutkan, itulah esensi dari kekuatan sekuens 5 marionetis. Kekuatan ini memungkinkan penggunanya untuk melihat dan mengendalikan benang yang menghubungkan tubuh dan roh setiap makhluk hidup. Sayangnya, karakteristik berharga ini telah terkontaminasi oleh aura True Creator. Jika Klein ingin menggunakannya, ia harus mencari cara untuk memurnikannya di atas kabut abu-abu. Namun, ia juga sadar bahwa ini adalah kedua kalinya ia memprovokasi True Creator, sebuah tindakan yang sangat fatal. Setelah memungut sisa uang tunai Rosago sebesar 13 pound sterling, 5 soli, dan 8 pence, Klein dihadapkan pada satu masalah besar, bagaimana cara menyingkirkan jasad tanpa kelapa yang bersimbah saus ini? Di luar dugaan, Miss Bodyguard melayang mendekat dan berkata dengan tenang, "Biar aku yang melakukannya." Apa yang terjadi selanjutnya sukses membuat Klein merinding. Miss Bodyguard berbaring di atas jasad Rosago, perlahan tenggelam dan menyatu dengan jasad tersebut. Tiba-tiba, jari-jari jasad itu berkedut, saos, serpihan sosis otak-otak, dan potongan daging sosis di lantai bergerak mundur secara tak wajar, menyatu kembali ke leher untuk membentuk sebuah kelapa baru. Namun, kelapa itu tidak sempurna. Wajah Rosago kini dipenuhi retakan parah, persis seperti boneka rusak yang direkatkan kembali. Saos dan serpihan sosis otak-otak masih terlihat mengalir di balik retakan tersebut. Jasad itu lalu berdiri dan memakai topi polisinya untuk menutupi wajah. Tempat kejadian perkara langsung bersih tanpa sisa. Melihat profesionalitas tingkat tinggi ini, Klein dengan cepat mengingatkan Miss Bodyguard untuk mencari pakaian asli Rosago agar tidak memancing kecurigaan agen rahasia MI9 atau kepolisian. Jasad Rosago yang dikendalikan itu hanya menjawab dengan suara parau, "Aku tahu." Lalu berjalan keluar dengan sopan, menutup pintu di belakangnya. Duduk sendirian di sofa, Klein menghela napas panjang. Rasa takut baru benar-benar menghantamnya. Pertarungan tadi tidak berlangsung lebih dari 1 menit, namun tingkat bahayanya hanya berada 1 tingkat di bawah insiden Megos di Tingen. Kekuatan marionetis sungguh aneh dan mematikan. Di tengah kelelahannya, pikiran Klein beralih ke konflik utama, Duta Besar Intis, Bakerland. Serangan nekat Rosago malam ini menandakan bahwa perebutan manuskrip Helmosuin telah berakhir. Ini juga berarti pertahanan di sekitar Bakerland sedang berada di titik terlemahnya. Untuk memastikan dugaannya, Klein mengeluarkan koin tembaga dan melakukan divinasi dengan kalimat, "Bakerland sudah mati." Koin mendarat di telapak tangannya dengan sisi kepala menghadap ke atas. Hasilnya positif, Bakerland telah dibunuh. Mimpi buruk ini akhirnya benar-benar berakhir. Sementara Klein bisa bernapas lega, kepanikan luar biasa sedang melanda Kedutaan Besar Republik Intis. 2 perwira militer berjongkok meneliti jasad Duta Besar Bakerland. Rekan-rekan mereka sedang mengejar sang pembunuh, namun mereka tahu itu percuma. Mereka menemukan bukti-bukti serangan yang gila pada jasad Bakerland. Kerusakan paru-paru parah yang diduga akibat penyakit mematikan. Serangan fatal yang jauh lebih kuat dari kemampuan Beyonder urutan 5 manapun. Sisa-sisa sihir manipulasi darah dan daging di lantai. Pukulan mematikan yang mengandung karakteristik korupsi dan pemusnahan total. Fakta bahwa ada setidaknya 4 kekuatan Beyonder yang sama sekali berbeda membuat para perwira itu mengambil satu kesimpulan pasti. Pelakunya adalah seorang sekuens 5 Shepherd. Dan di dunia ini, kelompok yang paling terkenal memiliki banyak Shepherd adalah Aurora Order, sekelompok pemuja True Creator yang berisi orang-orang gila. Para perwira intis itu hanya bisa mengumpat frustrasi, menyadari bahwa mereka pasti akan dihukum berat atas insiden ini. Kembali ke Main Street nomor 15, 20 menit kemudian, sosok Miss Bodyguard kembali muncul di balik jendela. Ia mengangguk pelan, menandakan bahwa jasad Rosago telah diurus dengan aman.
Klien mengucapkan terima kasih dan berjanji akan membayar sisa 900 pounds dalam 2 hari ke depan karena adanya limit penarikan bank. Namun, saat klien mengira urusan mereka sudah selesai, Miss Bodyguard memberikan sebuah pernyataan mengejutkan. "Aku berjanji untuk melindungimu selama 3 hari, bukan hanya 1 kali." Klien terdiam. Hari ini baru hari Kamis. Itu berarti sang pengawal tak kasat mata ini akan terus membuntutinya sampai Minggu sore. Klien seketika sakit kepala membayangkan dirinya harus pergi menangkap basah pasangan yang berselingkuh besok hari, ditemani oleh sesosok hantu wanita yang sangat kuat. Sambil memijat pelipisnya, klien pasrah dan bertanya, "Baiklah, bagaimana aku harus memanggilmu?" Wanita itu sedikit mengangkat gaunnya, membungkuk anggun, dan menjawab dengan suara halus yang menggema di udara. "Kau tidak perlu tahu." Lalu, ia menghilang ke dalam malam. Malam itu, klien duduk sambil berpura-pura membaca koran. Di balik sikap tenangnya, pikirannya terus menganalisis sosok Miss Bodyguard. Dia mampu mengimbangi Rosago, seorang sekuens 5 jalur sir dalam pertarungan langsung. Klien menyimpulkan bahwa pengawalnya itu pasti setidaknya berada di urutan 5, meski wujudnya yang berada di antara tubuh fisik dan roh sangatlah unik. Tanpa bantuan wanita itu, klien tahu ia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menggunakan jimat Language of Foulness. Namun, ada masalah mendesak yang harus klien pastikan. Apakah karakteristik Beyonder milik Rosago yang telah terkontaminasi itu aman disembunyikan? Karakteristik itu memancarkan aura spiritualitas yang sangat kuat. Klien khawatir kotak rokok besinya tidak cukup untuk menahannya. Ia pun diam-diam mengaktifkan Spirit Vision dan menatap sakunya. Benar saja, ada pancaran cahaya warna-warni tipis yang merembes keluar dari kotak besi itu. Beruntung, cahaya tersebut bercampur dengan warna aura tubuh klien sendiri sehingga sangat sulit dideteksi kecuali oleh Beyonder Sequence tinggi yang memiliki Spirit Vision tajam. Dari sini, klien mendapat pemahaman baru. Pantas saja material berharga seperti bubuk herbal atau ekstrak minyak esensial selalu disimpan dalam botol logam, bukan kayu. Logam mampu menahan pancaran spiritualitas agar tidak tembus oleh Spirit Vision. Merasa semuanya sudah aman, klien naik ke lantai 2. Karena takut Miss Bodyguard tiba-tiba muncul di sekitarnya, ia membatalkan niatnya untuk mandi dan hanya membasuh muka serta merendam kakinya di air panas. Ia menyembunyikan barang-barang berharganya, lalu merebahkan diri di ranjang. Namun, rasa lelah luar biasa dipadu dengan saraf yang masih tegang membuatnya sulit tidur. Klien membiarkan pikirannya mengembara. Ia mulai menyadari sebuah kejanggalan besar dalam hidupnya. Apakah semua ini terlalu kebetulan? Di Tingen, ia mengalami rentetan kebetulan mematikan yang ternyata diatur oleh artefak tersegel 008. Sekarang di Backland, baru di kasus keduanya, ia sudah mendapatkan 3 formula ramuan lanjutan sekaligus. Bukankah ini terlalu cepat dan mulus? Klien awalnya mengira ia butuh setidaknya 3 bulan dan harus melewati banyak organisasi rahasia untuk mendapatkan formula itu. Kenyataannya, ia mendapatkannya dalam waktu kurang dari 3 minggu. Klien mencoba berpikir logis tentang kejadian ini. Wajar jika Republik Intis memiliki agen intelijen dari jalur sir dan wajar jika Duta Besar Bakerland mengirim Rosago untuk membunuhnya. Ian memilihnya karena saat itu klien adalah satu-satunya detektif baru yang memasang iklan di Backland Bulletin. Namun, hal-hal tersebut tidak menjelaskan benang merah utama. Mengapa selalu jalur sir? Sejak ia terisekai ke tubuh ini, hidupnya selalu terikat erat dengan jalur sir. Mulai dari buku catatan keluarga Antigonus yang membunuh pemilik asli tubuh ini, hingga catatan harian Kaisar Rosel yang ia baca yang menyebutkan penyesalan Rosel karena tidak memilih jalur sir. Klien menyimpulkan bahwa ini bukanlah pengaturan sadar seperti yang dilakukan oleh Shield artefak No-08. Ini terasa lebih seperti daya tarik. Sesuatu di dalam dirinya terus-menerus menarik segala hal yang berkaitan dengan jalur sir dan ia pun tertarik pada hal-hal tersebut. Apakah ia memiliki karakteristik aneh yang juga memungkinkannya bangkit dari kematian? Klien ingin sekali melakukan divinasi di Greyfolk untuk mencari jawabannya, namun ia sadar itu mustahil. Rahasia terbesarnya adalah ruang misterius Greyfolk. Klien memutuskan untuk menerima nasibnya dan fokus pada tujuannya saat ini, mengumpulkan bahan ramuan magician, mencari uang, dan melacak Lanevus untuk balas dendam.
Keesokan paginya, tepat pukul 7, Klein bangun. Saat melewati cermin besar, Miss Bodyguard tiba-tiba muncul di dalamnya dan memberitahu sebuah informasi penting. Seseorang dari MI9 datang tadi malam. Klein hanya tersenyum simpul. Ia sudah menduga agen intelijen militer itu akan datang terlambat. Jika MI9 menemukan sesuatu yang mencurigakan, Klein pasti tidak akan bisa tidur nyenyak semalaman. Menyadari kemampuan Miss Bodyguard yang bisa bersembunyi dengan sangat sempurna hingga tak terdeteksi oleh Spirit Vision, Klein iseng ingin mencoba menggunakan mata hitam Rosago untuk melihat benang-benang roh wanita itu. Namun, baru saja tangannya menyentuh kotak besi di bawah bantal, hawa dingin yang menusuk tulang langsung mencekik lehernya. Tangannya lemas dan kotak besi itu jatuh. Itu adalah peringatan keras dari sang bodyguard. Klein hanya bisa tertawa canggung dan memasukkan kotak itu kembali ke sakunya. Setelah berpakaian, Klein turun dan mengambil koran Tusok Times dari kotak surat. Headline hari itu sangat mencolok. Duta Besar Intis untuk Backlund dibunuh. Organisasi teroris Aurora Order bertanggung jawab. Klein tersenyum puas membaca berita itu. Mr. A dari Aurora Order tampaknya melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Sebagai organisasi ekstremis pemuja True Creator, Aurora Order memang butuh publisitas untuk membangun citra mengerikan dan merekrut anggota baru. Jadi wajar jika mereka dengan bangga mengklaim pembunuhan tersebut. Semua masalah besar akhirnya selesai. Klein menghela napas panjang dan menatap keluar jendela yang mulai diguyur gerimis. Ia bergumam ironis. Bukannya cuaca seharusnya cerah di saat-saat membahagiakan seperti ini? Kini, dengan bayang-bayang kematian yang sudah berlalu, detektif Sherlock Moriarty harus kembali ke dunia nyata. Ia harus pergi keluar di tengah hujan untuk menangkap basah pasangan yang sedang berselingkuh. Pagi itu, di villa mewah milik keluarga Count Hall di Empress Borough, Audrey sedang menikmati sarapan paginya. Sebagai putri bangsawan sejati, ia dilayani oleh belasan pelayan. Audrey mendengar ayahnya, Count Hall, seorang bankir berpengaruh dan anggota parlemen House of Lords, menggerutu saat membaca koran. Sang ayah menyebut Aurora Order benar-benar gila karena telah membunuh duta besar Intis, Bakerland. Kakak Audrey, Hibbert, berspekulasi bahwa organisasi itu ingin memicu perang. Namun, Count Hall membantahnya, menjelaskan bahwa kerajaan Lon sedang tidak ingin berperang karena sedang fokus pada kebijakan baru dan aksi nekat ini justru akan membuat pemerintah semakin waspada. Mendengar percakapan itu, Audrey tertegun. Pikirannya berpacu cepat. Bakerland sudah dibunuh. Mr. E berhasil melakukannya secepat ini, dan dia sengaja meninggalkan bukti bahwa pelakunya adalah Aurora Order agar aku tahu dia menyelesaikan tugasnya. Audrey merasakan campuran antara kebahagiaan yang meluap dan ketakutan naluriah. Ia sangat senang misi dari pengikut Mr. Full selesai dengan sangat efisien, apalagi ia baru membayar uang muka kemarin sore. Namun di sisi lain, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Mr. E dan Aurora Order membuatnya merinding. Untungnya, ia sudah meminjam sisa uang 8.000 pounds dari Viscount Glen. Audrey memutuskan untuk mentransfer sisa bayaran itu melalui Sio dan Force agar identitasnya tetap aman. Audrey tersenyum puas. Ia membayangkan Mr. Hangman yang mungkin baru saja menyelesaikan persiapan misinya, sementara misi itu sendiri sudah selesai. Rasakan itu, kau yang sedang berada di laut. Batin Audrey senang. Di Hillston Borough, Sio dan Force juga membeku saat membaca koran pagi itu. Mereka saling bertatapan dengan ekspresi kaget dan ragu. Sio bertanya-tanya, apakah ini benar-benar ulah Mr. E? Mengingat mereka baru memberikan uang muka 2.000 pounds kemarin, sangat kecil kemungkinannya ada pihak lain yang juga ingin membunuh sang duta besar di saat yang bersamaan. Masalah utamanya sekarang adalah sisa pembayarannya. Baik itu benar-benar ulah Mr. E atau bukan, mereka tidak berani lari dari utang 8.000 pounds tersebut. Jika mereka ingin bertahan di lingkaran Beyonder ini, mereka harus membayar. Sio mencoba menenangkan diri dengan mengingat bahwa bukan uang mereka yang dipakai dan mereka masih akan mendapat komisi 500 pounds. Force yang merasa sangat berbahaya jika harus menemui Mr. E lagi, menawarkan diri untuk mengantar sisa uang itu sendirian agar lebih mudah melarikan diri jika terjadi sesuatu. Namun sebelum mereka bertindak lebih jauh, sebuah pesan rahasia dari Mr. E masuk. Ia meminta mereka untuk tidak menemuinya secara langsung, melainkan mentransfer sisa uang itu ke beberapa rekening anonim di bank yang berbeda. Kedua wanita itu menghela napas lega secara bersamaan.
Di sebuah ruang bawah tanah yang luasnya menyerupai kuil, sosok berjubah hitam berkerudung yang tak lain adalah Mr. E sedang berlutut di dalam kegelapan. Ia menggumamkan doa penuh rasa hormat di hadapan sebuah patung setinggi 3 meter. Patung itu menggambarkan seorang pria yang digantung terbalik dengan kaki terantai. Pria yang digantung itu memiliki satu mata vertikal layaknya raksasa dan kedua lengannya terentang membentuk salib. Ini adalah simbol perwujudan dari True Creator. Seorang bawahan berjubah hitam masuk dan melaporkan bahwa berita tentang pembunuhan itu telah disebarkan sesuai perintah. Sang bawahan penasaran mengapa mereka tidak menyelidiki siapa sebenarnya klien yang menyewa mereka. Tanpa menoleh, Mr. E menjawab dengan nada dingin. "Tidak perlu, kau harus ingat bahwa ini adalah momen kritis. Kita akan menciptakan kekacauan di seluruh benua, menarik perhatian sebanyak mungkin, dan menggunakan semua ini untuk menyambut kembalinya Tuhan kita." Mr. E tertawa histeris, namun tawanya mendadak berubah menjadi batuk parah hingga ia jatuh ke lantai. Ia memuntahkan gumpalan darah dan potongan daging yang terus menggeliat seolah hidup setelah jatuh ke lantai. Sang bawahan langsung menundukkan kepala, pura-pura tidak melihat apapun. Setelah tenang, Mr. E merangkak maju, menempelkan mulutnya ke lantai, dan menjilat kembali semua potongan daging berdarah yang menggeliat itu ke dalam mulutnya. Sementara dunia bawah tanah bergejolak dan para petinggi negara panik, klien si detektif Moriarty justru sedang sibuk dengan tugas duniawinya di Quelaag Club. Alih-alih membuntuti Dora Gugel, kali ini ia memilih membuntuti sang selingkuhan Erica Taylor. Berbekal koper berisi kamera portabel dan perlengkapan penyamaran, klien menyewa sebuah ruang tunggu yang berjarak 2 kamar dari ruangan Erica. Ia dihadapkan pada satu masalah teknis, bagaimana cara memotret mereka yang sedang berselingkuh tanpa ketahuan akibat kilatan cahaya, flash, kamera yang sangat terang. Saat ia sedang memikirkan solusinya, bayangan Miss Bodyguard muncul di cermin perak di ruangan itu. Klien bertanya apakah sang pengawal punya cara untuk menyembunyikan kilatan kamera. Miss Bodyguard mengangguk, keluar dari cermin layaknya hantu. Ia mencondongkan tubuhnya dan perlahan melebur masuk ke dalam lensa kamera. Masih kaget dengan pemandangan horor barusan, klien mencoba memotret di ruangannya. Hasilnya luar biasa, kilatan cahaya hanya terbatas di sekitar kamera dan gambar yang dihasilkan sangat bagus. Klien bergumam dalam hati, mungkin sekarang kamera ini harus disebut kamera hantu. Tak lama kemudian, Dora Gugel tiba. Erica Taylor bergegas turun ke lantai 1 untuk menyambut kekasih gelapnya. Memanfaatkan momen itu, klien menggunakan trik kartu tarot untuk membuka kunci kamar Erica, lalu menyelinap masuk dan bersembunyi di dalam lemari tempat penyimpanan spray cadangan. Di dalam lemari yang gelap, pikiran klien melayang pada ironi hidupnya. Tadi malam, ia hampir mati di tangan Sequence 5 yang mengerikan. Hari ini, ia meringkuk di dalam lemari untuk menangkap basah orang berselingkuh. Hidup ini sungguh luar biasa, batinnya sarkastis. Tepat saat ia menertawakan dirinya sendiri, suara pintu kamar itu terbuka. Targetnya telah tiba.